Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nadia. Saya dari kelas semester 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen yang bernama Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang percobaan tindak pidana atau disebut dengan pogging atau attempt. Bahwasanya definisi percobaan tindak pidana ini tidak dijelaskan secara gamblang dalam KUHP. Namun dalam KUHP sendiri ada beberapa batasan-batasan yang menentukan percobaan, seperti kapan dan apa saja syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan percobaan. Ada dua pasal yang berkaitan dengan percobaan tindak pidana ini atau pogging, yaitu yang pertama pasal 53 KUHP. Dalam pasal 53 KUHP ini disebutkan bahwasanya suatu tindak pidana yang tidak selesai itu dengan syarat bukan karena kehendak sendiri, itu maka bisa disebut percobaan. Lalu yang keduanya, percobaan tindak pidana ini hukumannya dikurangi 1/3 dari pidana pokok perbuatan yang dimaksudnya. Dan yang ketiga yaitu apabila pidana pokoknya seumur hidup atau pidana mati, maka ditetapkan 15 tahun penjara. Konklusi dari pasal 53 ini yaitu percobaan kejahatan dapat dipidana. Kejahatan itu buku 2. Lalu selanjutnya ada pasal 54. Konklusinya adalah percobaan pelanggaran tidak dapat dipidana. Jadi percobaan itu dibagi dua, yaitu percobaan kejahatan dan percobaan pelanggaran. Yang dipidana hanya buku 2 saja, yaitu percobaan kejahatan. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat percobaan. Sifat dari percobaan pidana ini yaitu untuk memperluas. Yang pertama, memperluas alasan dapat dipidananya seseorang atau pelakunya ya. Namanya strafrechtungsgrund. Dan yang kedua yaitu untuk memperluas alasan dapat dipidananya suatu perbuatan, yaitu yang dilihat perbuatannya, deliknya. Lalu selanjutnya ada dasar dipidananya suatu percobaan. Ada dua. Yang pertama ada teori subjektif dan teori objektif. Teori subjektif merupakan teori yang menitik beratkan penilaian yang terletak pada sikap batin pelaku. Jadi yang dilihat itu pelakunya. Dan teori yang objektif, di mana teori ini menitik beratkan penilaian terhadap sifat berbahayanya suatu perbuatan. Nah, teori objektif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu formil dan material. Kalau secara formil, dilihat bahaya terhadap tata hukumnya. Kalau yang material, yaitu dilihat seberapa bahayanya terhadap kepentingan atau benda hukum. Teori yang material ini penganutnya adalah Simons. Yang terakhir adalah unsur-unsur percobaan. Apa aja sih unsurnya? Yang pertama adalah niat. Niat di sini harus niat jahat, karena yang dapat dipidana adalah percobaan kejahatan kedua kan. Yang kedua adalah adanya permulaan pelaksanaan, di mana perbuatan permulaannya ini sudah cukup membahayakan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan yang tidak selesai dengan syarat bukan karena kehendak sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.